Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Saputri Wibowo dengan NIM 216121004, kelas Manajemen Suara 1 semester 5. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas kuliah yang telah diberikan oleh Bapak Yusrizal dengan materi yang saya bahas yaitu contoh studi kasus aplikasi Sistem Informasi Manajemen. Nah, contoh studi kasus aplikasi SIM yang saya ambil adalah TikTok. Jadi sebelum membahas kasus yang ada di TikTok, saya akan memberikan penjelasan apa sih TikTok. Nah, TikTok adalah sebuah jejaring media sosial yang dimana pengguna TikTok itu bisa membuat, mengedit, terus berbagi video pendek yang lengkap dengan adanya filter dan adanya musik sebagai pendukung. Dengan adanya aplikasi ini, ada pengguna TikTok yang mengunggah konten video, yaitu konten kayak edukasi seperti seorang dokter yang memberikan sebuah tips atau tutorial pada masalah wajah. Terus juga ada seorang dokter yang memberikan penjelasan penyakit dan cara mencegahnya. Lalu selanjutnya itu ada juga yang pengguna TikTok yang bernama Vina Mulyana, di mana ia itu membagikan tips konten cara membuat CV dan lamaran, sehingga banyak orang yang termotivasi untuk lolos proses rekrutmen. TikTok memiliki banyak fitur, tetapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Nah, yang pertama itu ada fitur live. Fitur live adalah bagian dari siaran langsung yang dimana pengguna bisa berinteraksi dengan para pengikut. Kedua, ada fitur pesan. Fitur pesan di mana bisa saling berkirim pesan dengan pengguna lain. Ketiga, ada fitur pencarian. Fitur ini bisa mencari video yang kita inginkan, jadi bisa cari judul di situ. Terus yang keempat ada fitur penambah teman, bisa berteman dengan pengguna lain. Kelima, fitur pembuat konten, jadi bisa membuat video yang disertai filter dan musik. Keenam, yaitu ada fitur story, di mana kita bisa memasukkan video atau video atau foto yang ingin diunggah. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus yang ada di aplikasi TikTok. Sekarang di TikTok itu tidak tersedia lagi fitur TikTok Shop. Jadi, fitur TikTok Shop ini ditutup oleh Menteri Perdagangan dikarenakan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Lalu, TikTok Shop belum mendapat izin perdagangan melalui PMSE. Padahal sebelumnya TikTok Shop ini banyak disenangi oleh banyak pembeli dan termasuk saya sendiri. Kenapa disenangi? Karena TikTok Shop suka memberikan gratis ongkir. Jadi dia itu suka memberikan gratis ongkir, otomatis dari TikToknya itu memberikan harga yang lebih murah. Contohnya kayak saya pernah beli makan dan minuman di TikTok Shop yang biasanya kalau di aplikasi lain kayak Shopee harga itu ditotalkan sama ongkir, tapi ketika di TikTok Shop saya tidak perlu membayar ongkir. Selanjutnya, TikTok Shop itu juga sering ada promo. Jadi ada penjual yang memperkenalkan barangnya lewat live, dan ketika saya melihat etalase toko mereka tersebut ada promo harga. Contohnya yang saya lihat itu ada 3 daster itu cuma bayar 100.000. Artinya itu beli 3 barang itu cuma bayar 100.000. Karena sekarang TikTok Shop itu ditutup, banyak sekali para penjual yang merasa kecewa. Dan tentunya pembeli yang merasa sedih karena tidak lagi mendapatkan barang yang harganya lebih murah. Jadi solusinya penjual berpindah membuka bisnis di Shopee. Jadi kemungkinan besar sebagian pembeli yang awalnya belinya di TikTok Shop jadinya berpindah ke Shopee. Studi kasus TikTok selanjutnya yaitu ada sebuah pengguna TikTok yang membuat konten video yang tidak mendidik. Padahal dikhawatirkan itu suka ada anak yang di bawah umur takutnya melihat video tersebut. Terus ada juga yang pengguna TikTok memainkan game secara live, di mana game itu benar-benar tidak mendidik dan bisa jadi contoh yang buruk. Maka biasanya TikTok menegaskan memberikan peringatan atau memblokir pengguna akun tersebut. Tetapi biasanya
pengguna TikTok lain itu melaporkan terlebih dahulu, barulah ditindaklanjuti oleh TikTok terhadap masalah yang terkait. Itulah contoh studi kasus aplikasi sistem informasi manajemen. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.